Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih berkenan memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat 27. Insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Baik, untuk menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita di tempat yang sangat istimewa ini, ana awali dengan tilawah beberapa ayat. Mudah-mudahan tilawah ini menambah kebaikan dan keberkahan majelis kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan antum yang bawa tafsir terjemahannya atau yang mungkin memegang mushaf, silakan buka surah An-Naba. Kita mulai dari ayat 21 ya, dari situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, silakan buka halaman 16 ya, halaman 16. Baik. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Firman Allah Ta'ala, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, yang artinya dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, yakni mendustakannya dengan terang-terangan ketika datang ayat-ayat kami kepada mereka, maka mereka menentangnya. Jadi kita lihat kitab aslinya ya. Sebelumnya Allah tabaraka wa taala berfirman ya, wa innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak takut kepada hisab, tidak percaya dengan adanya hisab. Inilah salah satu dosa yang sangat besar yang menyebabkan mereka mendapatkan adab yang sangat berat yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ay la yu'minuna bil ba'si, mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Wala anna Allah yujazil khalqa bil khairi wasyarr, dan juga tidak beriman bahwa Allah akan membalas makhluknya, hambanya,
dengan kebaikan dan keburukan. Falidzalika ahmalu al-amal lil akhirah, oleh karena itu mereka mengabaikan amal untuk akhirat. Berawal dari sini, tidak percaya dengan hari kebangkitan itu otomatis ya, semua hal-hal yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah setelah kebangkitan mereka ingkari semua. Mungkin nggak orang itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan tapi percaya adanya hisab? Mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin lah orang hari kebangkitannya ini awal kehidupan akhirat dia ingkari, otomatis hisab tidak percaya ya. Mungkin nggak orang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan atau mengingkari dengan pengingkaran yang luar biasa, menganggap mustahil hari kebangkitan itu terjadi, kemudian dia percaya adanya nashrus suhuf, yaitu pembagian kitab catatan amal? Nggak mungkin. Demikian juga tidak mungkin percaya dengan adanya penimbangan amal, karena itu semua adalah rentetan peristiwa terjadi sesudah kebangkitan. Kalau kebangkitannya didustakan tentu tidak itu, dan puncaknya tentu mereka tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Saking pedenya ya orang-orang kafir ini yang tidak percaya akhirat itu nantang, kalau memang ada adab Allah nggak usah nanti, segerakan sekarang ya. Tuh, naudzubillah ya. Seberapa kuat sih manusia itu? Manusia kadang-kadang ditonjok orang aja ngeletak, nantang-nantang adab Allah. Ini karena tidak percayanya, tidak yakinnya dengan adanya hari kebangkitan membuat mereka liar seperti itu. Baik. Ditambah lagi wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Ay kadzdzabu biha, yakni mendustakan ayat-ayat kami. Kadzdzabu bi ayatina takdziban wadihan sariha, dengan pendustaan yang jelas, terang-terangan ya. Terang-terangan. Bahkan mereka menganggap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Rasulullah sampaikan kepada mereka ya, itu dikatakan apa? Qaulu syair, itu adalah ucapan penyair. Qaulu kahin, ucapan dukun. Antum pernah lihat dukun kan? Kalau lagi baca-baca mantra itu kedengaran jelas nggak? Kayak seperti Imam Ustadz Nasir baca surah Al-Fatihah itu ada nggak? Qomat kamit. Kalau tadi dibaca jelas, mantra dukun itu ya tidak mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Tapi masalahnya memang ya, berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan mata yang sehat, telinga yang sehat, tidak kalah pentingnya adalah hati ya. Masalahnya bukan di Qurannya tapi masalahnya itu di hati mereka ya. Udah tidak doyan Al-Quran, hati itu kalau sudah mati ya, diliputi kekafiran, kesyirikan, itu ya tidak mungkin bisa menerima dan bisa merasakan keistimewaan Al-Quranul Karim. Baik. Ya. Waja'atuhumul bayyinat fa'anaduha, dan telah datang kepada mereka al-bayyinat, berbagai macam bukti yang nyata, fa'anaduha, lalu mereka mengingkarinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini penting banget ya. Orang-orang kafir itu memang tidak percaya kalau Al-Quran itu kalamullah, tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sekaligus otomatis karena menolak, tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah, maka apa yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad SAW mereka tidak mau menerima. Ketika diajak untuk menauhidkan Allah, meyakini la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itu miftahul jannah ya,
miftahul jannah. Mereka menolak. Ketika dikhabari bahwa ada akhirat, mereka tidak percaya. Karena semuanya mereka ingkari. Rasul yang menyampaikan ayat-ayat ini, mereka tidak percaya kalau itu utusan Allah. Ya, bahkan mereka rendahkan, lecehkan dengan serendah-rendahnya, gilalah dan lain sebagainya. Ya. Otomatis Quran yang bagi orang beriman ini adalah diyakini kalam Allah. Ya, bagi mereka ya bukan Quran. Gimana? Bagi orang beriman, Quran itu sumber agamanya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya yang pertama ya, ibadahnya, akhlaknya itu bersumber dari Al-Quran. Karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran, ya rontok semua apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi jauh banget bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir, jauh banget. Kalau ada orang mengatakan menyamakan antara orang Islam dengan itu benar-benar sudah ya mata hatinya sudah tidak bisa membedakan antara hitam dengan putih. Hitam dengan putih itu sesuatu yang beda banget, tapi bagi seseorang kadang-kadang kelihatan hitam semua. Na'udzubillah min hadzal hal. Ya. Nih, mereka mendustakan. Ayat berikutnya, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Firman Allah Ta'ala, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, baik yang sedikit maupun yang banyak, yang baik maupun yang buruk. Firman Allah Ta'ala, ahsaynahu kitaba, telah kami catat dalam sebuah kitab, yakni kami tetapkan dalam lauhul mahfuz, lembaran yang terjaga tidak akan berubah ya, sehingga para pendosa tidak berprasangka bahwa kami mengadab mereka dikarenakan dosa-dosa yang tidak mereka perbuat. Kalau Allah mengadab tanpa salah, tanpa dosa-dosa yang mereka perbuat, berarti apa? Berarti Allah apa? Allah apa? Zalim ya. Taib. Juga agar mereka tidak berprasangka bahwa Allah menyia-nyiakan amal-amal mereka sedikit pun atau melupakannya meski sebesar biji sawi. Ini juga zalim, ya kan? Kalau seorang hamba ini sudah beramal, amalnya terpenuhi syarat-syarat diterimanya amal, kalau ternyata tidak dapat balasan, tidak dapat ganjaran dari Allah, berarti zalim. Dan itu tidak mungkin terjadi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dulu surah Az-Zalzalah sudah kita pelajari ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu kalau menghafal ayat ini mudah ya. Tapi apa yang kita petik dari ayat ini? Pengaruhnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, orang yang diperintahkan untuk menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Apa? Kita diajari di dalamnya ini ada targhib dan tarhib, memotivasi untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Tapi nyatanya penyakit kita itu kalau ada kebaikan yang kecil-kecil kita remehkan sehingga tidak semangat melaksanakannya, mengamalkannya. Di sisi yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ini bermuatan tarhib. Awas, kamu jangan melakukan keburukan sekecil apapun karena akan tapi nyatanya kita itu terlalu mudah untuk melakukan dosa ketika atau setelah kita tahu bahwa dosa itu dosa kecil. Padahal seharusnya dengan ayat yang mulia ini kalau kita pegang teguh ya, kita itu semangat banget melakukan kebaikan sekecil apapun. Ke masjid misalnya melihat paku berserakan ini, enggak segan, enggak ini untuk turun dari motornya dia buang. Kenapa? Dia berharap siapa tahu dengan menyingkirkan itu dia dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nyalamin orang, ya, bersikap ramah ketika ketemu sama muslim. Rasulullah tekankan, la takhiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qabih akhaka biwajhin talib.
Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun bentuknya hanya kamu menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan sama muslim. Coba bayangkan kalau kita ini tidak terbiasa melakukan yang kecil-kecil ini, yang tidak usah umrah, tidak usah nyiapkan paspor, tidak usah nyiapkan 10 juta atau sekian. Mana ada umrah 10 juta ya? Jalan kaki kali ya. Ya. Ini yang tiap hari kita ke masjid, berapa kebaikan yang kita bisa rengkuh. Ya. Kalau sudah terlambat, kalau sudah di alam barzah, kapan kita lagi kesempatan kapan lagi kita mengamalkan ilmu ini? Apa berkunjung ke rumah sebelah di alam barzah sana? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini untuk pedoman kita ketika kita masih di dunia. Ya. Taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini mirip dengan ini, ada kaitannya dengan taib. Ana bacakan aslinya ya. Wa kullu syai'in ay min qalilin wa katsir, dan segala sesuatu itu maksudnya mencakup ay qalilin wa katsir, artinya sedikit dan atau banyak, sedikit dan banyak ya. Wa khairin wa syarrin, yang baik dan yang buruk. Ahsainahu kitaba, ya, kami catat dalam sebuah kitab. Ay katabnahu fil lauhil mahfuz, kami mencatatnya, menulisnya di lauhul mahfuz, buku catatan amal kita yang tidak akan berubah ya. Karena ini yang mencatat siapa? Malaikat. Kemudian setelah orangnya meninggal disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kitabnya orang-orang pendosa, orang-orang bejat ya, yang di dalamnya terdapat berbagai macam maksiat, disimpan di sijin, tempat yang sangat sempit di bawah bumi lapis yang ketujuh. Sementara kitab orang-orang yang berbakti, yang di dalamnya ada catatan setiap hari dia sholat, setiap hari tahun Ramadan dia puasa, saat wajib zakat dia bayar zakat, dan seterusnya. Dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, memperlakukan istrinya dengan baik, berbuat baik dengan tetangga dan lain sebagainya. Catatan berisi yang bagus-bagus ya, karena bagus di tempatnya menyimpan pun dibedakan dengan kitab catatannya para pendosa, ditempatkan di Illiyin ya, itu kitabnya ya. Belum lagi nanti nyawanya itu beda juga, tempat menyimpan nyawa orang-orang saleh, orang beriman dengan orang-orang kafir. Dan puncaknya nanti pasti dipisah oleh Allah tempat tinggalnya ya, atau sebelum tempat tinggalnya, tempat transitnya di mana? Alam barzakh. Itu pasti beda antara orang mukmin dengan orang munafik dengan orang kafir ya. Makanya kalau kita belajar tentang adabul qabr ya, adabul qabr itu ada yang mustamir, berlangsung terus menerus sepanjang orang itu di alam barzakh ya, tidak mungkin putus. Yaitu adab kubur yang Allah timpakan kepada orang munafik, kepada orang-orang kafir. Adapun orang mukmin yang diadab bisa berhenti adabnya karena beberapa sebab. Doa orang-orang yang masih hidup, saudara-saudaranya atau anak-anaknya ya kan ya, mungkin menyebabkan Allah merahmati mayat tersebut, akhirnya dihentikan adabnya. Baik ya. Fala yakhshal mujrimuna, maka orang-orang yang durhaka, yang berbuat dosa, janganlah khawatir anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha, bahwa kami mengadab mereka dengan dosa-dosa yang tidak mereka kerjakan. Jangan khawatir, nanti antum kembali ke haribaan Allah dan antum akan mendapatkan keadilan sepenuhnya ya. Jadi kalau ada orang setelah diadili oleh Allah, dihisab, kemudian dilemparkan ke neraka, itu pasti karena apa? Sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan dosa ini dulu sudah diajarkan oleh para utusan Allah ya. Bukankah sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah?
Bukankah sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa syirik itu adalah menghapus seluruh amal? Cuman masalahnya ini orang susah untuk taat, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga hari ini ada orang mengatakan orang itu nggak pandang agamanya apa, yang penting akhlaknya baik sama manusia nanti masuk surga. Jadi iman itu dikubur, ya, dipotong, disembelih, bukan hanya disembelih, dipotong, dipisahkan dengan amal. Padahal iman itu pokok, ibaratnya kepala gitu, ya, amal itu cabang. Sekarang ada orang memberi kabar gembira tentang masuk surga, tapi imannya itu dipotong, dibuang, cuman diekspos, ditonjolkan, yang penting kamu baik. Baik pun nanti ukurannya juga nggak jelas, ya. Kadang-kadang yang disebut baik itu ya pokoknya nggak merugikan negara, masya Allah. Padahal bisa jadi orang yang tidak korupsi ini dia durhaka kepada ibunya, kan, bisa jadi, kan, dan itu tidak baik. Makanya ikhwatal iman, pelajari, sering saya katakan, pelajari agama kita ini kemudian kita amalkan lebih dari yang dituntut oleh orang-orang di dunia ini. Antum kalau punya mertua, tuntutan mertua itu apa sih? Zaman sekarang, anaknya antum perlakukan dengan baik, antum jadi mantu yang bertanggung jawab, gitu kan? Selesai. Mertua antum tadi sudah bangga, wah saya punya menantu, alhamdulillah baik banget. Nah, kalau antum beriman dan beramal, mengamalkan ajaran lebih dari itu. Mungkin kadang-kadang orang mertua itu tidak faham agama, sehingga ketika menantunya itu rajin memberi nafkah, ya kan, memperlakukan anaknya dengan baik, ya, silaturahim sudah baik. Tapi yang muslim ini dia rajin sholat, padahal mertuanya tidak menginginkan itu karena nggak ngerti agama. Bisa jadi, kan? Nah, antum jujur, antum masya Allah tawadu, antum dermawan dan lain sebagainya, antum beriman dengan iman yang benar, lebih dari yang dituntut orang di dunia ini apa? Coba antum kalau seandainya di dunia ini nggak macem-macem, di jalan juga antum sopan, di ini sopan, ada nggak kemungkinan antum digebukin orang? Langka, jarang, ya kan? Coba yang dituntut di jalan itu pokoknya antum baik, nggak mencelakakan orang, nggak ugal-ugalan, udah beres. Nah, tapi kalau kita berangkat dari agama kita lebih jauh dari itu, ada pesan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, termasuk ketika di jalan. Orang lain nggak peduli, nggak sejauh itu tuntutannya, ya kan? Bahkan polisi-polisi yang di pinggir jalan itu antum kalau lengkap surat-suratnya, antum tidak melanggar lalu lintas mulus. Tapi kita masih punya lebih dari itu. Nah, di jalan pun kita harus bertakwa, ya. Jangan ganggu pengguna jalan. Kalau mau berhenti itu cari tempat kira-kira yang tidak membuat, jangan sampai dikelaksonin orang, diomel. Waduh, ini mencerminkan bahwa kita ini nggak cerdas, ya. Jalan itu mestinya hak pengguna jalan itu lancar, kecuali kalau mogok, ya. Kalau mogok orang juga maklum, kan, kalau mogok itu motor bahkan kalau kadang-kadang dibantu dorong-dorong itu. Tapi kalau kecerobohan, ya, kita dimaki-maki orang, kan. Islam itu kalau kita sekali lagi kita fahami dan kita amalkan lebih dari yang dituntut oleh dunia ini. Antum sebagai warga negara yang dituntut apa? Jangan jadi teroris, jangan koruptor. Antum kooperatif, bayar pajak, kalau punya ini disuruh vaksin ya vaksin, ya vaksin, ya. Antum sudah pada vaksin, pokoknya nggak bisa, antum harus vaksin. Saya tadinya juga tidak begitu peduli, tapi ternyata akhir-akhir alhamdulillah saya nyerah juga. Nah, udah 2 kali, ya, alhamdulillah, ya, udah beres, ya kan, nggak macem-macem. Nah, nggak punya niatan untuk membuat negara sendiri. Ya Allah, ngapain orang ngurusin anak istri aja sudah mumet bikin negara sekarang. Ya udah, negaranya biar NKRI yang utuh, kita manfaatkan waktu kita yang baik, menjadi penduduk yang baik, menjadi hamba Allah yang baik, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan negeri kita ini makin jaya, makin kokoh, menjadi baldatun thayyibatun walaupun wafat. Orang Islam itu aset, benar, kalau dia faham Islam dan mengamalkan dimanapun dia tinggal, aset yang sangat berharga. Apalagi di zaman seperti ini, kalau ada seorang pedagang yang benar-benar muslim sejati,
dia kelola dagangnya itu dengan fikih muamalah yang benar gitu, jadi bintang sekarang, dipuji-puji orang, diberkahi oleh Allah insyaallah. Cuman masalahnya orang Islamnya sendiri sudah keok, hari ini jujur, kapan saya kaya. Padahal dia punya ilmu, kalau jujur akan diberkahi. Masya Allah, berkah itu nggak bisa dinilai. Berkah ya itu nggak bisa dinilai dengan uang ya. Kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kadang kita ini belum apa-apa sudah nyerah ya. Taib. Jadi wahai orang-orang yang berbuat dosa, Anda jangan khawatir bahwa kami akan mengadab Anda tanpa dosa yang kalian kerjakan. Wala yahsabu annahu yudayyi'u min a'malihi syai'. Dan jangan mengira bahwa Allah akan menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun. Enggak bakalan disia-siakan oleh Allah, ada catatannya. Ya, ada catatannya semua itu, besar atau kecil berawal dari dicatat, kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala juga sempurna, maka balasannya juga sempurna. Au yunsa minha mithqala dzarrah, atau ada yang dilupakan dari amal itu meskipun seberat dzarrah. Dzarrah ini ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Kiai-kiai itu biasanya yang mengartikan dzarrah itu semut pudak. Semut pudak. Antum kenal semut pudak? Hah? Bukan semut rangrang. Semut pudak, ngerti nggak? Hah? Antum pernah bikin teh atau kopi, kemudian antum tinggal sampai dingin. Itu biasanya dikerumunin semut-semut yang kecil itu, yang kalau antum tiup pada tapangan. Nah, ada yang mengartikan itu kecil banget kan? Ada yang mengartikan biji sawi. Biji sawi, pernah lihat nggak? Kalau biji duren, duren mah ada yang hampir segini nih, gede banget. Biji rambutan gede kan? Biji nangka gede, biji mangga gede. Biji sawi, hah? Kecil, hitam, ya kan? Nah, ini mithqala dzarrah itu adalah untuk mengungkapkan hal yang sangat kecil. Kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, dzarrah itu adalah nih, kalau tangan kita letakkan di debu, di tanah, maka butiran-butiran tanah itulah dzarrah. Padahal ayatnya menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kalau misalnya sepotong bakwan ya, bayangin bakwan, nanti makannya pulang. Nah, bayangin aja itu kalau diukur pakai dzarrah tadi, berapa dzarrah? Hah? Mau antum ukur pakai ukuran semut pudak atau biji sawi, apalagi dengan butiran, benar kan? Berapa itu? Kadang-kadang itu bakwan sampai basi itu nggak kemakan. Padahal kalau diberikan orang plus segelas air itu siapa tahu itu menjadi penangkal dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW menasihati kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Habis-habisan ini ya, ittaqun nar, tangkallah diri kalian dari api neraka, adab neraka, meskipun hanya dengan sedekah separuh butir kurma, bukan sebutir penuh. Kurma itu ada yang gede juga ya, lumayan gede. Tidak sebutir kata Rasulullah, separuh butir. Masih ada alternatif lain lagi, kalau tidak punya maka dengan kalimat thayyibah. Subhanallah. Rasulullah itu sudah memikirkan keselamatan kita luar biasa. Maka tidak ada orang yang berhak mendapat cinta kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu dituntut untuk mencintai beliau melebihi semua orang, bahkan melebihi diri sendiri. Ya. Kalau orang itu baik sama kita, itu mencintai orang yang baik sama kita itu mudah. Tapi kalau ada orang sudah rupanya jelek, jahat sama kita, kita disuruh cintai, biar dikasih duit berapa, bisa nggak nyintai? Orangnya jahat, rupanya jelek, jengkelin kita, gitu kira-kira bisa nggak nyintai? Kenali Rasulullah SAW, insya Allah kita akan punya semangat yang kuat untuk memenuhi hak-hak beliau. Ya, baik. Jangan khawatir. Ya, kalau di dunia ini antum ngarep keadilan gimana?
pesimis. Ya. Ya, tapi satu saat nanti keadilan itu pasti tegak ketika Allah ahkamul hakimin sudah menjadi hakim. Nanti kita pasti menghadap Allah satu persatu ngantri. Ya. Pasti kita akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan diajak bicara dengan Rabbnya. Dia akan diajak bicara oleh Rabbnya. Sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah, tidak perlu. Nah, jadi antum nggak usah kursus bahasa Arab misalnya. Kamu rajin kursus bahasa Arab kenapa? Saya latihan nanti bicara dengan Allah. Enggak perlulah. Nah, Allah yang Maha Kuasa itu pasti bisa difahami firman-Nya oleh hamba-Nya. Dia nengok ke sebelah kanan tidak melihat kecuali amal yang dia kerjakan. Nengok sebelah kiri amal keburukan yang dia kerjakan. Lihat ke depan persis neraka itu di hadapan wajahnya. Maka Rasulullah yang sangat sayang kepada umatnya itu mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamarah. Kadang-kadang ada orang kaya itu zakat aja nggak keluar, kan kebangetan banget gitu kan. Ya, padahal Rasulullah SAW nyuruhnya itu kalau tidak punya apa-apa separuh butir kurma itu manfaatkan untuk sebagai usaha menyelamatkan diri dari adab Allah. Sementara yang dikasih banyak, padahal kalau dia keluarkan cuma 2,5%, setahun sekali itu tidak mengurangi ini, bahkan insya Allah akan tambah berkah, tambah kaya lagi. Ya. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengutip surah yang lain. Ini surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi itu dianjurkan untuk dibaca malam Jumat. Berarti ini surah yang seharusnya itu sangat dekat dengan kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan ada tertulis. Bukan yang dikerjakan saja ya, bahkan yang diucapkan ya. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Ini pasti nanti akan terjadi. Sekarang baru kita imani, gaib tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Betul kan? Kita berawal dari keyakinan kita ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal. Jadi kita ini punya catatan amal yang tidak kelihatan, tapi itu kita yakini. Sebagaimana kita meyakini Allah tidak terlihat zatnya, tapi kita meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Bahkan kita meyakini lebih dari itu, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur dan seterusnya, padahal tidak terlihat ya. Nah kitab itu satu saat nanti ada, bukan lagi iman, tapi benar-benar nyata. Maka ada istilah ashabul yamin, ada istilah ashabus shimal. Itu terkait dengan nasrus suhuf, pembagian kitab. Golongan kanan itu dari sini sudah kelihatan ini calon penghuni surga. Golongan kiri ini sudah kelihatan jelas bahwa dia akan klimaknya nanti akan masuk neraka. Nah, kalau kita punya iman ini seharusnya ya yang kita pikirkan itu adalah bagaimana supaya isi kitab itu berisi amal-amal yang disukai dan diridhoi oleh Allah sehingga menjadi kitab yang bermutu. Mudah-mudahan kita nanti menjadi ashabul yamin. Makanya kalau dirunut cita-cita orang mukmin itu masya Allah banyak banget dan cita-citanya mulia. Berawal dari mati ya, orang muslim itu tidak hanya mati begitu saja kan keinginannya, mati dengan kriteria apa? Husnul khatimah. Dia juga harus tahu husnul khatimah itu tidak ujuk-ujuk begitu saja, tapi melalui jalan panjang. Dia istiqamah di atas Islam, mudah-mudahan nanti matinya husnul khatimah. Nah, masuk alam barzah, cita-citanya apa?
lulus dari fitnatul qabr, ujian kubur, akhirnya selamat dari adab kubur dan seterusnya, sampai puncaknya adalah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya. Taib. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini puncaknya ya, puncaknya ayat-ayat neraka yang ada di dalam surah An-Naba. Berawal dari inna jahannama kanat mirsada dan seterusnya, ini terakhir. Habis ayat ini nanti tentang orang-orang bertakwa. Masya Allah ya. Firman Allah Ta'ala, fadhuqu, karena itu rasakanlah. Astagfirullah, na'udzubillah minadzil khalil. Udah kena adab yang sangat berat, kemudian dikatakan kepadanya fadhuqu, rasain. Nah, itu gimana? Hah? Di dunia ini aja ya, kalau ada misalnya orang itu naik motor ugal-ugalan, kemudian jatuh beruak banyak-banyak, kemudian ada orang yang menghampiri dia, kemudian dibisiki ketelah, rasain, syukur ya. Itu mungkin ya, mungkin luka-lukanya itu 7 hari mungkin sudah sembuh, yang dijahit-jahit sudah kering, yang diobati. Tapi ketika dikatain rasain syukur, itu mungkin terngiang-ngiang terus, enggak ya kan? Bayangkan sudah ini, kemudian dikatakan kepadanya fadhuqu, maka karena itu rasakanlah ya. Falan nazidakum illa adzaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab ya. Fadhuqu, karena itu rasakanlah wahai orang yang mendustakan adab yang pedih ini dan kebinasaan yang abadi ya, dan sekali-kali kami tidak akan menambah kamu selain daripada adab. Setiap saat adab yang mereka rasakan akan bertambah. Ayat-ayat di atas merupakan ayat yang paling dahsyat dalam menceritakan kengerian adab yang akan ditimpakan kepada penduduk neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bisa antum jadikan tebak-tebakan ilmiah. Ayat neraka yang paling dahsyat dalam Al-Quran itu apa? Ada ayat yang menyatakan kalau kulit orang ahli neraka itu sudah terbakar, diganti oleh Allah kulit yang lain. Itu kan dahsyat juga. Allah sebutkan di minuman neraka itu ya, kalau diminum oleh ini, panasnya itu membakar wajah. Bahkan kalau ini membuat ususnya terputus-putus, tapi tidak ada mati. Kalau di sini ada orang minum ini minuman yang sifatnya seperti itu, kira-kira gimana? Matilah, orang nggak bakalan ini ya. Taib. Tapi di akhirat sudah tidak ada kematian. Fadhuqu ayyuhal mukadzibun, maka rasakanlah wahai orang-orang yang mendustakan hadzal adzabal alima, adab yang pedih ini, wal khizyad daim, dan kehinaan yang abadi, daim, yang terus menerus ya. Karena di dalam nerakanya apa? Kekal. Falan nazidakum illa adzaba, maka sekali-kali kami tidak akan menambahkan kepadamu kecuali siksa. Wa kulla waqtin wa hinin yazdadu adzabuhum, setiap waktu ya bertambah azabnya. Wa hadhil ayat asyaddul ayat fi syiddati adzabi ahlin nar. Ini terjemahannya ini agak banyak yang tidak pas menurut saya ya. Di situ disebutnya ayat-ayat di atas merupakan, padahal yang ditunjuk itu oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bukan ayat-ayat. Wa hadhil ayat ini yakni falan fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, adalah ayat yang paling dahsyat menjelaskan tentang dahsyatnya azab atau siksaan penghuni neraka. Ajaranallahu minha ya. Ini ya, ulama itu begini nih. Antum kalau pengen melihat salah satu orang itu ulama atau tidak ketika menjelaskan agama itu serius apa enggak? Kadang-kadang ada orang itu neraka saja dijadikan bahan canda, tertawa-tawa, kemudian tidak ada kesungguhan dan apa namanya untuk nih begini nih adab nih namanya ya. Ketika orang itu berinteraksi dengan ayat neraka ya, kalau berinteraksinya itu sepenuh hati, itu kadang-kadang bisa nangis, bisa pingsan.
atau setidak-tidaknya dia memohon, merengek-rengek kepada Allah, memanjatkan doa yang tulus seperti ini misalnya, ajaranallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya, dari neraka. Ini menunjukkan serius. Kalau ada hal-hal yang menggiurkan, hal yang indah, hal yang bagus, ya, kita berdoa semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ini. Kalau ketemu ayat surga, mudah-mudahan Allah menjadikan kita penghuninya. Masya Allah, sekarang ini banyak orang menyampaikan agama itu kayak cerita aja. Bahkan kadang-kadang dibikin konyol, urusan neraka, urusan surga itu jadi mainan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dulu ya, orang-orang yang hatinya hidup itu kalau ketemu dengan ayat neraka itu nangis. Sekarang kadang-kadang bisa dijadikan canda, tertawa-tawa gitu gimana. Ya. Tolong kalau kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran itu ada sikap, ada mauqif yang menunjukkan bahwa kita itu percaya betul apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika berinteraksi dengan ayat neraka misalnya, berdoalah kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Demikian juga ketika kita ketemu ayat-ayat surga, maka mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalamnya, ya. Dan urusan seperti ini ya, hendaknya berdoa itu jangan untuk dirinya sendiri atau mendoakan orang lain tapi tidak melibatkan dirinya. Ini juga nggak pas. Lihat redaksinya, ajaranallahu minha. Ya, ini melibatkan mutakallim karena domirna itu dalam ilmu bahasa Arab, ya, itu namanya mutakallim ma'al ghair. Jadi misalnya semoga Allah menyelamatkan kalian dari api neraka atau dari adab neraka. Lah sampean kok nggak berdoa? Wah, kalau saya mah sudah aman. Waduh, astagfirullahaladzim. Ini bisa parah kalau begitu mentalnya, ya. Atau misalnya ada orang pesan bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah misalnya, ya. Atau ngajak kamu sana bertakwa kepada Allah. Nah, kamu yang ngajak, wah kalau saya mau udah beres. Makanya kalau mengajak-ngajak begini, ini libatkan diri. Mari kita sama-sama beribadah kepada Allah, mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah. Jadi yang berbicara itu ikut apa? Terlibat dalam masalah tersebut, ya. Jangan sekali-kali kita ini urusan agama kita buat canda, ya. Agama itu punya kehormatan. Kok belum ada kode isya? Isyanya jam berapa ini? Oh belum ya, memang ya, belum ya, belum. Semenit lagi ya. Baik. Sampai di sini ayat-ayat tentang neraka jahanam dan penghuninya sudah dijelaskan, ya. Ingat bahwa masuk neraka itu bukan diundi. Masuk surga bukan diundi. Kalau diundi kan ya untung-untungan aja. Jaza, balasan orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang mati semuanya dalam keadaan itu pasti jazanya adalah neraka. Yang beriman surga. Jaza, ya. Maka ketika kita pengen selamat dari adab neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sebabnya. Kita menauhidkan Allah, kita beriman, ketika kita beramal saleh, mudah-mudahan dengan itu semua amal kita diterima oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ya. Dah, jaza, jelas kan? Jazaan, jazaa wifaqa, balasan yang setimpal. Nanti ayat-ayat berikutnya adalah tentang orang-orang yang bertakwa, tentunya beda dengan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.